Halo, selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita mau membahas tentang Sri Kandi Chula Shooting Club, karena ada beberapa pesan masuk dari DM Instagram, kemudian dari web Chula. Ada nggak sih petembak wanita dari Chula Shooting Club? Nah, kali ini saya bawa nih petembak Chula Shooting Club. Nah, yang pertama di ujung sana yang pakai kacamata itu Vera. Dia menjabat sebagai sekretaris umum Chula Shooting Club. Nah, Mbak yang ini Mbak Dian, dia sebagai humas Chula Shooting Club. Dan yang cantik ini juga humas di Chula Shooting Club, Mbak Ratu Pori ya. Dan yang satu nih Mbak kita yang pakai topi cowboy ini, dia merupakan bendahara Chula Shooting Club. Jadi di Chula ini ada petembak wanitanya. Yang satu yang paling senior itu namanya Encing Delia. Kebetulan beliau lagi kurang sehat, tidak enak badan, sehingga tidak bisa hadir. Jadi ya, beliau yang paling senior. Ada satu lagi, dua lagi tuh petembak itu namanya Lala dan Bila. Nah, kebetulan juga mereka tidak bisa hadir. Jadi yang paling senior di sini adalah Adian, baru Vera, kemudian mana duluan ya? Nah, ini dulu. Saya mengalah aja. Oke, sesuai usia. Oke, jadi kita tanya-tanya ya. Per, Ya. Mbak, ceritakan ya, kenapa sih tertarik dengan olahraga menembak ini? Apalagi kan olahraga menembak identik tuh dengan cowok, dengan pria. Bagaimana? Coba ceritakan teman-teman di rumah. Oke, halo semua, kenalin aku Vera. Jadi sebenarnya secara nggak sengaja ya, jadi suka olahraga menembak. Awalnya nggak ngerti menembak tuh apa, nggak tahu sama sekali menembak tuh kayak gimana. Taunya kayak orang awam aja, menembak tuh serem ya, dengan pandangan orang tuh serem, olahraga keras ya, pokoknya kayak gitu lah. Nah, satu saat nggak sengaja teman ngajakin ikutan klub tembak. Dia minta temenin, dia loh yang minta temenin ya. Jadi ternyata begitu masuk dianya nggak aktif, guanya yang ditarik. Ya mau nggak mau dong jadi ikutan, harus tahu kayak gimana dan bagaimana. Plus ditarik juga jadi salah satu pengurus. Nah, kalau ditanya-tanya orang kan, tuh kenapa kayak gimana sih, kayak apa sih? Terus kita nggak tahu apa-apa. Ya udah mau nggak mau ikutan latihan, ikutan nanya-nanya, dijelasin. Akhirnya setelah nyemplung malah jadi suka, karena ternyata menembak itu olahraga loh, jangan salah ya. Kebanyakan orang taunya ya tadi olahraga, bukan olahraga tapi kegiatan yang kekerasan, identik dengan kekerasan. Tapi ternyata itu salah satu cabang, karena semua ada aturannya, jadi kita nggak sembarangan. Paling ya itu aja yang bisa aku kasih tahu. Ya udah latihan. Oke, dengan yang membuat Mbak Dian tertarik dengan olahraga menembak, karena kalau tidak salah Mbak Dian ini tahunya dari web. Kalau saya silakan Mbak Dian. Saya Dian, awal mengenal olahraga ini dari waktu saya bikin dokumentasi di Braku. Dia nyobain nembak tahun 2013 sampai 2014 dan tertarik banget, dan begitu tahun 2017 ya, Ya. 2017 itu saya cari website untuk atlet juniornya awalnya. Kemudian saya muncul lah, dan kemudian saya hubungi ketuanya. Waktu itu ketuanya berani, kalau tak kenal maka sayang. Makanya waktu itu saya ikut kegiatan latber di Bogor bersama Audung. Nah, begitu kita bertiga, tapi yang masih tetap di Chula 2 orang, kita latihan lah di Bogor. Waktu itu senjata api ya, medisnya. Waktu itu saya takut karena saya kira orang Chula galak-galak, terutama senior kita si Encing. Ternyata mereka semua pada baik semua, pada cool lah, gaul. Terus akhirnya begitu kita menembak, kita nyoba waktu itu reduce-nya ada 4 orang dari Chula. Kita menembak dan seru banget, akhirnya sampai sekarang dan mencoba untuk mengajak teman-teman lainnya
untuk olahraga ini. Itu keren sih olahraganya. Kita bisa mengatur nafas kita, mengatur kebatinan kita yang lagi trouble Berarti pelampiasan ya menembak. ya fokus gitu daripada kita Harus ada ngambil yang nggak benar lawannya kan, bagaimana gitu ya. olahraga kayak gini aja. Tapi pada intinya mau memasukin anaknya ya, Ya, Raja ya, betul. masuk Ya. ke dalam cula, tapi mau nggak mau ibunya ikut Ya, terlibat gitu. Ya, itu Gitu aja. ya. Oke. Terima kasih. Kalau begitu dengan Mbak Ratu nih, apa nih yang membuat Mbak Ratu itu tertarik nih dengan olahraga menembak? Hai, saya Ratu. Saya itu suka menembak karena memang sebenarnya dari kecil saya tuh tomboy banget. Wah, Jadi saya dua bersaudara. Saya tuh selalu diperlakukan seperti anak laki-laki. Jadi dari kecil memang saya nggak punya mainan anak cewek itu boneka itu nggak ada. Mainannya pistol, mobilan. Dari dulu suka. Sampai akhirnya pas udah gede udah punya duit dong, ya kan. Walaupun nggak banyak kan, biasanya beli airsoft gun, gitu kan. beli airsoft gun. Tapi main di mana kan? Main di rumah. Barang-barang rusak ya kan, main di komplek, dikomplain ya. Iya. Akhirnya cari-cari tahu, waktu itu juga ada teman yang rekomendasiin, nonton sama Pak Udu, akhirnya ya masuklah shooting club ini. oke. Berarti Pak Udung itu adalah Ketua Umum Perbakin Tanggang Selatan. Kebetulan beliau Mbak Ratu ini kenal dengan Pak Udung, jadi Pak Udung mengarahkan ke Cula Shooting Club. Memang olahraga menembak itu enak banget, bukan buat cowok aja. Ternyata buat cewek-cewek saya kayak saya nih, yang dulunya tomboy walaupun sekarang casingnya feminim, tetap aja suka menembak. Itu sih. Oke, begitu ya, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Oh, Mbak Ita belum ya? Nggak apa-apa, saya pulang aja. Dilupain loh, Oh, padahal biasa. sebelahan Oke. sudah biasa. Oke, Mbak Ita, ceritain Mbak Ita. Kenapa Mbak Ita senang nih dengan tertarik lah dengan menembak? Oke. Apa pernah ditembak atau bagaimana? Sering lah ditembak. Oh, ini dulu. Dasarnya memang papa saya kan tentara ya, adik-adik saya juga tentara. Jadi memang Anak adik kalong saya, rupanya. iya anak kolong. Adik-adik saya juga kebetulan juga polisi dan angkatan darat. Tapi saya nggak tertarik sama perbakin karena awal-awal saya pikir perbakin itu hanya orang mau sok-sokan doang, pegang senjata, pakai label dan segala macam. Kebetulan belum lama, kira-kira tahun lalu saya ketemu sama teman lama waktu saya masih di Sorong, ketua umum kita Perbakin Tangerang Selatan, Pak Udung. Ya, dia bilang, kamu join yuk di Perbakin yuk, sudah ngapain gitu kan. Lagi-lagi Pak Udung. Iya, karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah bendaharanya, wakil bendahara Perbakin meninggal ya Mas Iya. itu. Tapi karena ketua bendahara bilang nggak perlu, katanya kita masuk lebih cocok dimasukin di humas, dikenalan sama Masas. Dulu Masas kira saya masih anak muda, ternyata tolong gitu ya. Kita masih kira, wah nih fotonya, wah Fotonya anak muda, anak saya. Rupanya anaknya Mbak Begitu Ina. datang saya dia kaget. Cuma dia pura-pura cool gitu, pura-pura nggak kaget gitu kan. Tapi emang gue Biasa pikirin di medsos ya. tertipu oleh foto. Memang, karena saya foto waktu itu bertiga. Tapi begitu saya masuk di dalamnya, saya ikut latihan senpi di Polut, ikut di Saung, senjata api dan segala macam. Ternyata sangat menyenangkan gitu. Kita bisa fokus pada sesuatu, kita bisa menyalurkan kita punya bakat di situ gitu. Oke. Intinya ikut di Cula ini bukan cuma sekedar bisa nembak, dilatih dengan baik di sini, pelatihnya oke. Tapi kita juga ada persaudaraan yang erat di sini. Jadi di sini saling mendukung. Itu sih. Oke, seperti itu ya. Tapi masing-masing pengalaman peserta dunia menembak udah dapat ya. Nah, ini mau pertanyaan kedua. Tahunya dari klub Cula dari mana nih, Vera? Tahunya awal kenalan sama ketua, tapi aku nggak tahu kalau dia tuh ketua klub. Kenalin sama Pak Udung. Nah, begitu teman nyari klub tembak, aku inget lah dia. Dia bertanya, Om, nih gue mau masuk klub tembak sama teman aku. Oh ya udah, daftar aja daftar. Oh, kalau Ya, nggak salah siapa yang namanya? Faisal. Oh iya. Nah, itu asal mulanya kecemplung yang nggak sengaja akhirnya keseret malah kerendam jadinya. Malah diceplakin Tapi keluar. enak kan? Enak akhirnya. Semakin telar. Diserang dengan trik. Mbak Dian, Nah, tadi dari ceritain ya, mencari dari web ya. Kalau saya dari Pak
Udung ketua lagi ya. Oke, berarti direkom oleh Pak Udung. Berarti ini juga ya, Aku sama. rekom Pak Udung. Iya. Oke, kita tanya lagi nih. Setelah bergabung di Cula Titik, apa sih yang didapat? Kemudian dulu lah, apa dulu sih yang didapat dari klub ini? Web. Pertama pasti tambah teman. Oke. Itu udah pasti. Jadi begitu kita masuk suatu klub atau organisasi, kita kan berkenalan dengan teman-teman baru. Dan mereka semuanya asik, nama-nama baik-baik. Jadi itu plus yang pertama ya. Plus yang kedua, kita jadi tahu pengetahuan baru, yaitu yang tadi tentang olahraga menembak. Yang awalnya aku pikir dan orang-orang awal pikir ya itu olahraga, bukan olahraga, tapi satu kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan dan arogansi. Nah begitu kita masuk Bener klub, kan? Bener ya. benar, iya. Memang kalau orang awam yang nggak tahu olahraga menembak, mereka dari luar taunya iya. Jadi itu Gaya-gayaan aja, buat kekerasan dan arogansi aja, buat gaya-gayaan. Begitu kita masuk klub tembak, itu beda banget karena di situ ada aturannya, nggak boleh sembarangan, dan unit itu nggak boleh dibawa-bawa ya, kecuali yang berizin. Nah untuk punya izin itu nggak gampang, nggak bisa sembarangan orang juga. Nah kalau yang orang petatang petenteng itu biasanya ya izinnya mungkin abal-abal kali. Berarti nggak masuk klub, jadi harus masuk klub tembak untuk tahu gimana caranya, bagaimana bersenjata yang baik, itu harus masuk klub. Oke. Kalau sekali jawaban Mbak. Dengan Mbak yang Kayaknya udah diwakilin semua ya jawabannya. Iya benar. Ada tambahan nggak? Bagian nggak apa-apa. Apa yang dirasakan setelah masuk klub? Ya tadi kan nambah teman, kemudian Oh iya, nambah teman. Yang kedua nambah yang terbang mobil. wah, di situ ya, berarti dari paling jauh nih dari Tangerang. Oke. Semangatnya luar biasa. Nambah kota. Intinya nambah persahabatan. Gitu ya. Oke, dengan Mbak Ratu. Kalau saya mungkin nambah jam berjemur ya. Karena kan saya sering juga berjemur ya. Biasanya saya di rumah gitu ya, Oke. saya gitu kan. Mbak Ita. Habis semua udah diwakili. Iya, udah dua tim. Iya. Mbak Ita. Iya sama kayak Vera juga, kita tambah teman walaupun saya udah paling kalau disebut umur ya, Paling muda. paling muda itu tambah teman sih intinya kita, dan tambah persaudaraan. Aku lihat orang Cula luar biasa ya, acut-acut itu sih. Menjolkan dari cuma itu ada kekeluargaan ya. Kekeluargaan. Mereka belum ini udah berkeluarga nih. Gas seperti keluarga Iya. kompak gitu. Dan dengan teman-teman yang lain juga seperti itu. Iya. Dari kita ini ada beberapa bidang ya, ada 3 bidang, dan itu seperti keluarga. Memang ditekankan di klub ini adalah keluarga dulu, merasa seperti keluarga, merasa memiliki, baru prestasi. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki klub itu, sudah pasti dia akan berprestasi. Karena dia akan menjaga nama klub itu sekuat mungkin. Benar nggak sih? Nah, Ya. Luar biasa ini ketua saya, luar biasa. Makanya jadi ketua susah gantinya. Momen apa sih, satu kegiatan apa yang ada di Cula yang sangat berkesan di sama kalian ini? Dari Tunggu, Mbak Ita dulu deh gantian. Mbak Ita, Ayo. Aku momen yang apa paling sih kegiatan dari Cula yang berkesan sama Mbak Ita? momen ya, cuma satu Kegiatan doang. apa? Pokoknya kegiatan apa yang satu? Ya, semuanya berkesan sih saya yakin. Cuman yang paling berkesan Yang paling berkesan waktu saya pertama kali latihan senti. oh, Waktu itu yang Di mana latih tuh? Mas Akbar di Polut Polisi Udara. Polisi Udara ya, Iya. oke. Tapi saya juga bangga juga, ya, karena ketua umum kita juga sempat ngajarin. oh. Ya, jadi menambah ilmu di situ sih. Yang berkesannya apa? Pertama kali mencoba senjata api atau bagaimana? Iya, Ya. pertama kali saya pegang senjata api itu ternyata memang tidak semudah yang kita lihat. Kan kalau di film-film tuh kayaknya orang gampang banget nembak-nembak. Oke. Ternyata harus dilatih dengan benar. Oke. 200 gua masih habisin nanti. Saya kok sendirian tadi. kalau saya sih sama ya, karena emang buat saya yang paling berkesan itu ketika saya mencoba untuk menggunakan senjata api itu senjata api ya. Karena itu ternyata senjata api itu berat banget loh untuk Oke. pegang. Kayaknya kan kalau di film gampang satu tangan. Berarti waktu kegiatan di Polisi Udara ya? Iya, di Lapangan Polisi tembak Udara. Polisi Udara. Oke. sama ketuanya itu berat banget ternyata, dan
hentakannya itu bikin kaget ya. Oke. Kalau yang punya ini Oke. Karena kebetulan itu indoor, jadi suaranya itu kenceng sih yang Pak ya. di dalam ya. Oke, dengan Mbak Dian, selalu positif. Eh, Saya yang paling berkesan sih ya latihan bersama ibu. Waktu di Bogor coba saya ingat-ingat, oh iya lah, berperbakin Tangsel. Kebetulan Cula juga ikut, coba ceritain Mbak. Ya, di sana yang paling berkesan adalah awal saya mengenal klub ini bersama dengan klub yang lain, dan pertama kali bertemu dengan Pak Uruk juga, kemudian kenal dengan anggota Cula juga, nampak senam. Wah. Dan juga dari situ saya kenal, akhirnya pas besoknya kita latihan. Wow, amazing banget deh. Jadi yang berkesan itu apanya pas lagi nembaknya atau suasananya? Suasana pertama, kedua adalah Oke. suasana kekeluargaan. Apa nih? Di Cula ya? Apa yang kegiatannya? Ya, kegiatannya. Yang paling berkesan dari Cula tuh kekeluargaannya sih memang. Cula itu kekeluargaannya solid banget. Jadi antar teman itu seperti keluarga. Jadi satu sama lain saling backup, saling support. Jadi dari situ kita ngerasa olahraga menembak ini jadi satu apa ya? Satu bang, ya bagaimana? Jadi aku masuk ke klub tembak ini awalnya justru karena ngerasa aura kekeluargaannya ya, dari aura kekeluargaannya. Kalau udah nggak ada aura kekeluargaan biasanya kan kayak kan kita mau bikin sesuatu juga jadinya setengah hati. Iya. Nah dari situ yang awalnya gua nggak ngerti apa ya, nggak tahu apa karena mereka ngerangkul, mereka ngejelasin dengan sabar, mereka yang ya udah mau diajarin apa, kita nanya apa, mereka ngejelasin. Itu satu persatu mulai tahu ada cabangnya, ada berbagai macam pilihan lah, ternyata bukan cuma satu atau dua aja. Berarti kegiatan saat itu ngikutin pertama nembak di Polisi Udara ya? Aku Atau- dari yang lapangan Cirende. Oh iya, Iya. iya berarti Match. itu Aku juga Match, Cirende, ya, ya. benar. Aku juga Cirende. Iya, iya. Nah, Berarti awalnya tahunya dia berkesannya dari Mesir dulu pertama kali. Pertama kali bukan Messina ya, tapi Keluarganya di pas kegiatan di sana ya. Pas kegiatan yang makin berkesan tuh yang acara gathering kemarin sih. Itu Oke. kekeluargaannya makin kelihatan lagi, dan kalau yang yang di kegiatan kan yang dirumpin ya. Iya, ya. Oke. Kalau yang cabangnya sendiri, aku paling suka Senpi. Itu yang berkesan banget. Oke, mantap kali ini. Jawaban dari Vera nih emang luar biasa. Luar biasa. Tapi kalian semua luar biasa. Kita biasa di luar, Makanya di sini jemur dikit nih ya. Biar encer ya. udah makin ini. Terus, nah coba dari beberapa jenis olahraga kalian udah tahu nih, udah kenal nih jenis-jenis olahraga yang menembak nih. Tempat angin, kemudian buru, kemudian yang di belakang ini IPC ya, api. Yang kalian suka itu apa? Olahraga yang dari jenis itu apa? Vera dulu. Senpi. Kita, Mbak Dian, Tempi. Jangan salah, corok cewek tua. Oh, saya berburu aja. Wah, Karena saya suka memburu. waduh. Seru kan membidik gitu. Aku Senpi. Tempe juga bagus pada Kak Sempi. Tapi ntar kapan-kapan kita buat video kita nembak gimana gitu. Hari ini bisa ya. Bisa. Ya. Bisa Bang. Oke, kita buat videonya, kita lihat mereka nembak situasi. Nanti mau di mana kita cari tempatnya. Kalau Polisi Udara udah buka, kita di Polisi Udara. Kalau memang belum, Brimob bisa, mari kita Brimob Kedaung ya. Kita gencing. Iya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Nah, ada beberapa sih Bang. Pesan kalian lah untuk teman kan di Instagram Cula itu ada ya, kemudian dari webnya Cula itu juga ada. Sering nanya masuknya bagaimana, maksudnya ceweknya ada nggak sih atau bagaimana? Nah mungkin dari yang sudah bergabung dengan Cula, apa sih pesan-pesan untuk calon anggota yang cewek-cewek yang baru mau join tapi nggak jadi masuk nih? Karena ada sekitar, kalau yang saya lihat, yang saya tahu ada 8 orang tapi ke pending nih, dia nggak tahu kenapa ke pending, mungkin masih ragu-ragu. Nah mungkin bisa ada pesan-pesan nggak calon-calon banyak? Jangan dulu lah, satu dulu. Kenapa Satu. saya? Kesannya ya kalau memang dari pertama itu udah suka sama menembak,
ya udah jangan ragu. Karena menembak itu enak kok, nambah teman, kita juga olahraga. Terus jangan kita takut juga- nggak ada ceweknya karena Iya, karena temennya ceweknya ya. juga banyak gitu. Jadi bukan cuma yang cewek-cewek tomboy juga gitu kan. Yang kayak gini juga kan, feminim gini kan juga ikut juga pesta menembak gitu. Yang muda-muda juga ada gitu. Yang muda. Pokoknya gitu sih. Badian, pesannya Kalau yang suka olahraga outdoor, yang cobain aja dulu sih, enak cobain dulu, enak di hati. ketagihan. Oke Mbak, kita Yang jelas, ayo kita bergabung di Cula. Luar biasa. Tadi udah dengarkan semua penjelasan kita. Cula itu luar biasa dalam hal apapun. Ayo kita bergabung ya, buat para cewek-cewek atau sikandi-sikandi yang calon-calon anggota yang baru. Iya. Yang terakhir yang kacamata. Oke, ya memang paling paling penting tuh niat. Kalau udah niat udah ikut aja. Masalah bisa nggak bisa tuh belakangan. Kayak ya aku awalnya nggak ngerti apa-apa, sumpah nggak ngerti apa-apa. Tapi akhirnya kan bisa dengan sendirinya. Karena kita suka, terus kita jadi Senang gitu ya. senang mendalami. Jangan takut, jangan malu-malu. Itu yang menghalangi kita untuk maju. Gitu aja. Nah, oke nih pertanyaan terakhir nih. Siapa yang sudah pernah mencoba AAITC? Enggak tahu. Aku. Benar atau belum? Udah. Itu belum. Kemudian, oke. Ini kita lihat mereka akan mencoba AAITC. Nanti next videonya akan kita buat mereka ya bermain seperti apa nih. Ini kita lihat dulu mereka akan seperti apa. Oke, Tapi ya guys, ditonton ikuti terus kita. channelnya Cula. Mantap.